Dua kalah karena di sebelah sana Bu udah hancur semua. Yang Sampai sebelah depan. ya, jadi hangus itu semua sekarang. Jadi ini udah merembes sapinya, susah dia dapat titiknya karena udah di dalam. Kasihan yang kerjanya ini. Iya. Jadi semua ruko yang di sana itu bubar yang Semua dari situ toko masuk sampai habis. depan. Welcome to Batam, welcome to my blessing story. Telah terjadi kebakaran di kota Batam, di daerah Botania. Video dari teman kami, Bapak P. Tampu Bolon, mengatakan hampir semuanya habis ya, ini adalah daerah ATM. Kemudian kami juga tadi ngobrol-ngobrol dengan online driver, juga mengatakan katanya kebakaran terjadi sejak jam 5 pagi tadi. Kita tidak tahu titik api awalnya dari mana, tetapi sebagai warga Batam kami melihat kebakaran yang besar ini terjadi di Botania. Kami mengucapkan turut prihatin dengan kebakaran yang terjadi pada hari ini, dimulai dari subuh pagi tadi, ditambah lagi teman-teman kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kiranya semoga tidak ada korban jiwa, dan kiranya yang mengalami kerugian besar hatinya tetap tabah, karena segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanya sementara. Saya juga mengingat peristiwa kebakaran yang pernah terjadi di daerah kami, di keluarga kami, di rumah kami sendiri, di GPPS Efrata Baloi Blok 4. Terjadi kebakaran yang begitu besar, cukup besar di rumah kami. Ceritanya begini, awalnya saya terjadinya bulan puasa juga ya Papi ya, yang tempat kita dulu ya Papi ya, iya kan? Jadi ceritanya saya tuh sedang membeli jajanan takjil ya untuk buka puasa. Jadi di atas pasar itu sedang berjualan. Jadi Besti, apa yang terjadi dengan melihat asap? Ketika saya melihat ke kiri, ternyata api sudah sebesar dinding. Ternyata di sebelah dapur rumah orang tua kami ada rumah yang dikos-koskan ya. Ternyata api berasal dari rumah kamar itu Besti ya. Jadi kami segera menyiramnya dengan ember, beberapa ember, kami, mami dan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Ternyata tiba-tiba di dalam rumah kos itu terdengar ledakan ya, ledakan Besti, ledakan. Ternyata yang kos di situ sedang pergi dan kabel-kabelnya, stop kontaknya tidak dimatikan, dan mereka adalah penjual mie. Dan di dalam rumah kos itu ada 3 tabung gas, dan tabung gas 1 meledak, kemudian meledak dan terbakarlah semuanya, menyambar kamar kami, membakar semua pastori rumah orang tua kami, dan menyambar teras-teras gereja. Untungnya di atas gereja kami itu ada masjid ya, terus ada tukang ojek jalan raya, semua orang yang lewat itu datang untuk memberi pertolongan, menyiram semuanya, dan habislah semua terbakar. Dan untungnya ada orang-orang masjid, ada orang-orang yang lewat. Waktu itu kejadiannya jam 3, jam 4 sore, dan mereka semuanya menolong kami sehingga api tidak membakar seluruh gereja, dan gerejanya masih utuh sampai hari ini, gereja GPPS Blok 4 Efrata Baloi, karena pertolongan warga. Dan kalau kita juga melihat api yang sebesar ini sampai pagi tadi masih sebesar ini, wah sungguh sangat mengerikan. Plaza Botania yang begitu besar, ruko-rukonya, kalau nggak salah kebakarannya mungkin dari belakang ya, mungkin ya Besti. Sungguh mengerikan ya Besti. Saya katakan sungguh mengerikanlah kalau kebakaran itu, karena kami sudah beberapa kali mengalaminya di kota Batam. Sejak saya kecil dari Jodo, kemudian pindah lagi ke Baloi, dan di Baloi di tempat kami Besti sudah berkali-kali terjadi kebakaran, yang plafonnya terbakar lah, yang kamarnya terbakar lah, apalagi ini ya, waktu itu aja kebakaran kerugiannya begitu besar, apalagi ini ya. Turut prihatin kepada semua teman-teman yang mempunyai toko di sekitar Botania ini, pedagang-pedagang, Bapak Ibu, saudara-saudari, kiranya mendapatkan ketabahan yang daripada Tuhan, tetap tabah.
asalkan jangan ada yang meninggal. Harta bisa dicari tetapi nyawa tidak bisa dicari. Dan ketika terjadi kebakaran di tempat kami juga, waktu apinya sudah mau menyambar rumah kami dari rumah kos itu, saya mau menyelamatkan barang saya. Saya pikir nantilah saya akan menyelamatkan barang saya sebisa saya. Kemudian saya mencari 2 anak saya kecil. Waktu itu anak saya masih kecil, saya cari dulu mereka di mana, kemudian saya ungsikan mereka ke atas. Saya takut nanti waktu saya mengambil barang, anak-anak saya bermain api dan dia terbakar di tempat yang ada api. Karena waktu itu papanya tidak ada di rumah dan kami hanya perempuan-perempuan saja. Waktu kami panggil pemadam kebakaran, ya, suami saya yang ada di daerah lain, daerah Bengkong, menelpon pemadam kebakaran. Terus suami saya bilang tidak bisa datang pemadam kebakarannya karena sedang terjadi juga kebakaran di Jodo. Oh my God, jadi tidak ada yang menolong kecuali warga-warga di sekitar itu waktu itu ya Besti. Kemudian saya selamatkan dulu anak saya, 2 dengan ponakan-ponakan, saya suruh mereka ke atas jalan raya. Kemudian waktu saya kembali ke kamar saya, ke tempat saya, rumah saya, waktu saya mau menyelamatkan harta benda atau ijazah semuanya sudah, apinya sudah menyambar-nyambar. Tidak ada satupun barang yang bisa saya selamatkan. Dan ketika rumah hampir terbakar semua, mami saya masih sempat menyelamatkan 1 surat yang dia cari. Api sudah mengena di plafon-plafon rumahnya, masih sempat dia ke dalam kamar untuk mencari surat yang paling berharga, yaitu SK Menhunkam yayasan sekolah. Itulah yang dia selamatkan. Semuanya terbakar. Dan di dalam rumah kami itu ada alat-alat musik ya. Waktu warga itu turun ke bawah, mereka menolong menyelamatkan musik-musik, keyboard dan apa yang bisa diangkat, semua kuali-kuali kulkas mereka bantu angkat dan mereka bantu siram. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dulu yang pernah menolong kami di GPPS Efrata Baloy. Wah, turut prihatin ya, tengok nih apinya begitu besar dan asapnya. OMG, tidak dapat kita bayangkan. Ya semoga lebih berhati-hati lagi. Setiap kabel-kabel yang sudah rusak harus segera diperhatikan, jangan sampai konslet. Harus ada tabung-tabung untuk pemadam kebakaran, untuk memadamkan api. Ya sekali lagi kami ucapkan turut prihatin kepada warga yang ada di Botania, Plaza Botania, yang ada di pertokoan ruko-ruko ataupun plazanya yang mengalami kerugian. Kiranya Tuhan menolong semuanya, memberikan kekuatan dan penghiburan. Sekian berita dari kami dari Batam. Saya lanjutkan lagi cerita kami ketika warga sudah menolong kami dan apinya sudah mereda. Sampai sore barulah pemadam kebakarannya itu datang. Ya, dan mereka terlambat datang karena mereka sedang memadamkan kebakaran yang terjadi di Jodo. Waktu itu saya ingat memang bulan puasa loh Besti. Ya semua warga Batam maupun warga kota lainnya berhati-hati ya di bulan puasa ini. Begitu ya, mungkin ada yang bekerja sampai pagi atau bagaimana, atau kelelahan, kita tidak tahu. Ya, tidak ada yang bisa menyangka terjadi sesuatu eksiden di dalam kehidupan kita, keluarga kita, rumah kita ataupun tempat usaha kita. Tetapi ikhlaskanlah dan relakanlah. Saya percaya ketika kita masih mau tetap semangat dan berusaha, Tuhan akan menggantikan apa yang sudah hilang. Wow, gedungnya sampai jatuh roboh seperti itu Besti. Wah, ini cukup parah ya. Kalau kita lihat cukup parah ya Besti. Ya, untung ada pemadam kebakaran. Padahal pagi ini saudara yang kekasih, cuaca di Batam ini cukup sejuk ya, dan hujan ya. Nah, ini kan masih daerah masih seperti basah-basah dan hujan ya. Bagaimana kalau terjadinya malam hari dan ada angin? Wah, seberapa besar itu akan terjadi kebakaran seluruh ruko-ruko yang ada. Whatever happened to us, apapun yang terjadi, we still give thanks to God. Kita masih tetap bisa bersyukur. Thank you for watching. Thank you for visit this channel, My Blessing Story. Thank you for my friends who already share this video in Facebook, and I take this. Thanks God. Thank you for all the bestie who already visit this channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung dan menonton. Thank you for watching. God bless you. Te amo. See you in the next video. God bless you, friends. Bye-bye.